Pagi semua buat yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang pastinya mengasihi juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita mau sama-sama merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah cara sudut pandang kita, yang akan membawa kita masuk ke dalam berjalan dalam hidup yang berkenan di hadapannya. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kembali anugerah nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua yang ada di room Zoom ini maupun yang sedang mendengar secara online Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai, kembali kami mohon belas kasihan pengampunanmu. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami. Kami mau Tuhan, Kau dapati layak dan kudus di hadapanmu ketika kami bersama-sama Tuhan menaikkan pujian penyembahan. Berkati juga Tuhan jaringan internet yang kami gunakan maupun yang PBS sedang pakai Tuhan untuk memberitakan penginjilan kabar baik Tuhan daripada Engkau Yesus. Berkati Tuhan akan Ibu Ira yang akan Kau pakai untuk membawa kami Tuhan memuji menyembah Engkau untuk masuk dalam hadirat-Mu. Berkati juga Tuhan hambamu Elizabeth Vanessa Swita yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kami sama-sama akan belajar Tuhan melalui tentang kelahiran Yesus dan Yakub Tuhan. Di sana kami tahu ada pembelajaran, ada kebenaran yang akan Kau singkapkan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai hikmatnya Tuhan, hikmat-Mu untuk bisa membantu Ibu Fani mengerti dan memahami dan membawa kami mengerti juga Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati untuk acara kami diskusi Tuhan, untuk kami semakin lebih dapat lagi Tuhan mengurai, menyingkapkan, bahkan bisa mengubahkan Tuhan asumsi kami yang selama ini salah tentang kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kembali kami diubah untuk mengerti kebenaran-Mu dengan benar Tuhan melalui pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan untuk orang-orang yang belum bergabung, yang biasa bergabung dengan kami. Engkau berkati untuk ingatkan, untuk mereka juga mau memiliki rasa haus dan lapar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ini dan kami mau dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ups, sebentar. Saya tadi pindah. Bentar ya. Mari kita bersama-sama ada sebuah lagu yang kita bisa pelajari bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
mulia, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Melayakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Amin, amin, amin. Baiklah, kita akan masuk pada penyampaian firman Tuhan.
kami persilahkan pada Bu Fani untuk waktu dan Terima penyampaian. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah hadir. Ibu Ira, Ibu Weni, Pastor Kemal, Bapak Roller, Bu Tilsa, Mami, dan semua ya yang sudah hadir. Baik yang ada di Facebook maupun yang sudah streaming saat ini di YouTube. Baik, kita akan masuk dalam perenungan morning devotion pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami diberikan satu hari lagi, hari yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Yang hidup kami sudah ditentukan, dipilih dari semula. Sampai hari ini Tuhan sudah tentukan kami boleh menjadi bagian orang yang sangat percaya kepada kebesaran kepada Engkau dan kebenaran firman-Mu. Bela sebelum kami merenungkan pada pagi hari ini, oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau menyucikan, menguduskan hati pikiran kami, menjadi hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap dibajak, diberikan benih, dipupuk, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi pelaku firman. Bela kebenaran firman pada hari ini termatra dalam hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih dari semula. Terima kasih Bapa di surga, segala janji firman-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, jadi atas hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi semua yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Noriani semua ya, terima kasih. Baiklah, kita akan masuk dalam perenungan morning devotion. Saya ambil bukan tema, tapi ini yang terjadi dan ini yang relate untuk kita renungkan di uh, mungkin kita bisa masuk ini masih dalam uh, minggu-minggu 40 harian, masuk masa-masa Pentakosta. Saya ambil satu tema God will be done. Sebenarnya kalau kita terjemahkan God will be done itu Allah sudah menjadikan segala sesuatu dan dalam hidup kita iya, tapi kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya bahkan sebelum kita ada, sebelum kita nggak tahu ada di mana, bahkan bumi ini belum ada, segala sesuatu belum ada, Allah itu sudah ada. Dia sudah ada dalam ketetapan dalam setiap hidup kita. Bahkan kita udah tahu dan sama-sama belajar di khususnya PBS Ministry ya. Karena kita di sini selain morning devotion kita punya pembelajaran Alkitab, PBS Ministry itu Bible study. Kita sudah tahu bahwa our God itu He knows the end of our life for my life from the beginning. Jadi seluruh kehidupan kita hari ini itu Allah sudah tahu akhir dari hidup kita, bahkan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini akhir dari hidupku, hidup kita semua itu God will be done, dia sudah tahu gitu. Tinggal bagaimana kita melewati ini. Karena saya juga mau sampaikan satu kesaksian, kenapa ini harus saya sampaikan sebelum saya mulai di ayatnya, kita akan baca nanti di Kejadian 25, ayat 19 sampai 34. Kenapa saya itu bukan merelate-relatekan atau mencocok logi, bukan, tapi itu. Kadang-kadang saya kan bertanya, kenapa saya harus melewati satu musim atau periode sekian belas tahun ya Tuhan? Baru saya bisa dicelikkan, saya baru mengerti rencana Tuhan dalam hidupku, high point Tuhan dalam hidupku. Ternyata saya dapatnya di sini, ini sebenarnya udah dapat agak lama, tapi belum nggak tahu kenapa Tuhan izinkan saya baru pagi hari ini mau men-sharingkan atau merenungkan bersama what the meaning dalam setiap orang percaya God will be done. Kita baca ya karena kita akan menghemat waktu karena kita tahu kita di sini semua orangnya juga sangat apa ya, sangat kreativitasnya tinggi gitu. Kita akan baca dari Kejadian 25 ayat yang ke 19 sampai 34 dulu ya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini Ribka ya, Ribka itu minta petunjuk ya, supaya kita nggak miss di sini. Ayat ke-23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku
bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba, anak yang muda. Di sini kita mau belajar lagi di ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Ayat ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, kita garis bawahi ya, memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir, ya. Ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Kita catat ya, yang suka tinggal di kemah. Ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nanti kita lihat akibatnya apa. Ayat ke-29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, juallah. Nih Yakub ya. Kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kita baca selanjutnya, ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku mati. Nih, coba nih. Dia nggak tahu umurnya berapa, tapi lihat nih ya. Sahut Esau di ayat 32, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia tanda tanya loh. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia, si Esau, kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. 34, itu sampai 34 dulu. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Oke, kita sampai situ dulu. Kenapa saya ambil God will be done? Karena begini, kalau kita baca, nanti kita akan ambil relate-nya. Kenapa Ribka itu dikatakan dia mandul, dia berdoa, dia akhirnya dapat anak kembar. Tapi kita harus tahu dulu sejarahnya. Ribka ini anak siapa, dari mana, saudaranya apa. Kok bisa dia ujuk-ujuk jadi istrinya Ishak? Ternyata dia ujuk-ujuk. Ribka ini adalah seseorang, satu pribadi yang sudah dipilih Tuhan Allah, karena ini kita tahu di zaman perjanjian lama ya, dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi pasangan Ishak, untuk memenuhi janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memenuhi bumi ini banyaknya seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Artinya unlimited, tak terkira. Padahal kita tahu janji Tuhan kepada Abraham itu, kita tahu juga Sarai didapati mandul. Dan punya menantu, si Ribka ini juga mandul. Jadi kalau pada faktanya, bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam hidup Abraham untuk anak cucunya, karena kita tahu Ribka ini mantunya. Untuk seperti keturunan seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Kalau dia berpegang kepada kenyataan hidupnya. Kalau orang zaman sekarang, dia mengatakan hasil medisnya. Hasil medisnya mengatakan dia nggak subur lah, dia apalah. Misalnya, maaf, hasil cek darah labnya itu mengatakan HB-nya beginilah, dia terkontaminasi misalnya virus anulah, virus inilah gitu. Jadi hasil medisnya, kalau kita ke zaman sekarang, kita relate-kan ke zaman sekarang, itu berarti hasil medisnya. Rekod medisnya mengatakan dia udah nggak mungkin sembuh, umurnya tinggal setengah jam lagi, atau setengah hari lagi, setengah bulan lagi, whatever. Sementara dia sudah pernah
mendapatkan janji Tuhan, nggak tahu melalui mimpinya, nggak tahu apa yang diucapkan orang tuanya, atau apa janji dari firman Tuhan yang termaterai dalam hidup seseorang, dia akan dikatakan, engkau akan menerima umur panjang, anak cucumu akan dipelihara Tuhan. Tetapi hasil medisnya nggak sinkron, sama seperti Abraham. Nah, disinilah kita tahu bahwa God will be done. He knows the end of our life from the beginning. Dari mana kita tahu? Kita harus baca lagi, kita bukan lompat ya, tapi kita baca di Kejadian 24. Ternyata waktu di zaman si Abraham itu mau mencarikan anak mantu buat istri dari anaknya, ya berarti anak mantu ya, anak mantu, dia itu udah memberikan satu amanat kepada seorang bujangnya yang dia percaya, untuk tidak mengambil istri dari orang Kanaan. Dia mau bujangnya ini pergi ke tempat dia asalnya, mengambil istri dari sana dengan spesifikasi yang sudah jelas. Dia mau nanti bujangnya ini ketemu seorang perempuan yang di sumur, yang kalau diminta minum, dia akan memberikan minum kepada bujang itu, bahkan kepada unta-untanya. Karena itulah si Abraham ini, bapak orang percaya ini adalah pribadi yang taat. Kita tahu dia punya anak Ishak aja umurnya udah hampir berapa? 90 something ya, hampir 100 tahun kayaknya. Saya kok jadi agak miss ya. Abraham itu punya anak kayaknya umur 90-an. Bayangin kalau kita berpikir, kan Abraham pasti udah hopeless sampai dia udah ngambil si Hagar kan, disuruh sama Sarah, yang akhirnya menjadi Sarah itu kan. Nah, tapi kita tahu di sini bahwa janji Tuhan kepada Abraham adalah bahwa anak cucu atau keturunannya Abraham itu akan seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Siapa orang yang bisa hitung pasir di pantai? Coba tunjuk tangan ke bawah. Gak ada kan? Sehebat-hebatnya profesor, doktor, nggak tahu udah S berapa, dia ahli dalam pasir-pasian, batu-batuan, ahli apapun, dia nggak akan pernah bisa menghitung jumlah pasir di pantai. Dan seperti itulah nanti keturunan Abraham. Tapi pada fakta kenyataannya, hasil medical record si Sarai nggak seperti itu. Makanya dia udah ambil langkah duluan. Dia nggak berpikir bahwa Sarai itu one day akan melahirkan si Ishak. Makanya dia ambillah si Hagar itu oleh dorongan si Sarah. Tetapi yang namanya janji Tuhan, God will be done, itu nggak pernah miss. Jadi janji Tuhan dalam hidupku dan hidup kita semua tidak akan miss. Kita baca ya biar kita relate tadi sama yang kejadian itu. Apa sih God will be done itu? Nah, kita sama-sama belajar. Kalau kita mau belajar lagi, kita sebenarnya bisa baca dari Kejadian 24 ayat 47. Di situ udah jelas. Tapi saya mau maju sedikit. Walaupun nggak mungkin kita baca semua, karena kita tahu ini panjang banget. Tapi saya yakin sih, percaya kalau di PBS Ministry ini, bahkan orang yang streaming di YouTube, karena saya tahu keluarga saya juga banyak yang streaming di YouTube, itu orang-orang yang memang senang banget belajar firman Tuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena termasuk saya. Dulu saya tuh nggak cinta membaca. Karena jujur kalau dulu baca ngantuk. Tapi kalau sekarang nggak tahu Tuhan bikin, kalau baca tuh penasaran. Jadi pingin lagi, baca lagi, baca lagi. Disuruh ayat ke sini kita maju ke atas. Nanti disuruh ke sini kita ambil lagi ayat yang lain, yang relate yang di mana kita pelajarin, kita googling gitu. Kenapa? Kita pingin tahu dari mana ya ayat ini. Kok bisa terjadi ini? Perikopnya apa? Baik, kita akan baca dari Kejadian 24. Saya ambil dari ayat yang 22 ya. Tapi sebenarnya nggak bisa 22, saya baca ke atas. Kita baca ke atasnya kita udah tahu lah ya. Tadi saya udah bilang juga, saya udah spill bahwa si Abraham ini menyuruh bujangnya mencari istri buat anaknya si Ishak. Dia memberikan orang itu perhiasan, unta, segala macam yang indah-indah. Karena kita tahu Bapak Abraham ini adalah orang yang sangat amat kaya raya bang. Dia amat sangat diberkati Tuhan dalam segala hal. Karena janji Tuhan itu tidak pernah meleset buat siapapun, buat aku dan kita semua. Oh, jadi kalau kita ikut Tuhan, kita akan pasti kaya raya-raya. Kaya rayanya dalam versi Tuhan berbeda. Bisa kaya raya itu dalam bentuk fisik, itu puji Tuhan, tapi itu cuma bonus. Tetapi kita sebagai orang percaya, kaya raya kita utama adalah anugerah keselamatan. Karena kita hidup di zaman anugerah ini, kalau kita ada sampai hari ini, kita harus kembali ke sini dulu. Karena kita hidup hari ini karena karya Kristus dalam hidup kita ditebus dengan barang yang sangat mahal, yaitu nyawa Tuhan kita Yesus Kristus, darahnya tercurah untuk tebusku dan kita semua, maka kita ada hari ini itu karena kasih anugerahnya. Karena apa? Karena kita sudah belajar dari Efesus 1 ayat 4 dan 5, kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Saya amat sangat terberkati, dan saya berharap kita semua terberkati oleh ayat ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, karena saya juga mengalami 2 hari yang lalu itu sebenarnya
saat saya doa syafaat hari apa saya lupa ya, Selasa atau Rabu, itu saya sebenarnya udah kurang sehat gitu secara fisik. Karena saya ada kerjaan seharian, pulang udah malam dan saya itu jadi mungkin karena harus kan biasa lah kalau kita pulang pasti bersih-bersih, pagi kita harus mandi pagi-pagi gitu. Dan saya tidak menggunakan air panas saat itu, jadi saya memang hari itu kurang sehat gitu. Tetapi ya itu saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Tuhan punya maksud. Jadi aku nggak boleh memanja-manjakan tubuhku, tapi aku harus tetap memelihara tubuhku karena tubuh kita bait Allah. Kenapa saya mundur sini? Nanti ada relate-nya di sini gitu. Karena tubuh kita bait Allah, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik dan benar, dengan hidup yang benar, cara beristirahat yang benar, makan yang sehat, dan semua. Dan yang secukupnya seperti doa Bapa kami. Karena apa? Karena kita tahu, kita ada hari ini Tuhan punya maksud. Karena kita sudah ditentukan dipilih dari semula. Jadi hidup kita nggak boleh sembrono. Kesehatan kita juga nggak boleh sembrono. Terutama cara berpikir kita, cara hati kita paling harus paling benar itu di hadapan Tuhan. Itu yang nomor satu paling benar. Agar kita bisa memaintain kehidupan kita, agar kita apa? God will be done. Jadi janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita seturut dengan yang Tuhan mau. Karena apa? Karena kita mengikuti semua apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Jadi nggak kebetulan kalau A sakit, B sehat, ini itu nggak ada yang kebetulan. Itu akan membentuk hidup kita. Kita mau manja-manja, kita mau tidak menghargai kesehatan kita, atau kita mau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan. Kok aku ada seperti ini? Karena apa? Saya seperti itu dulu. Tadi kan saya sudah spill di awal kan? Saya pernah mempertanyakan, kenapa saya harus melewati ya, hal yang nggak enak banget sekian belas tahun dulu? Kenapa ya? Gitu. Karena itu God will be done. Gitu. Karena saya tidak mengikuti apa yang Tuhan udah janjikan dalam hidupku. Saya sembrono dalam menentukan dan memutuskan sesuatu. Jadi, saya harus lewatin tuh padang gurun yang berapa belas tahun itu. Puji Tuhannya, nggak sampai sekian puluh tahun loh. Saya masih bersyukur. Coba kalau sampai sekian puluh tahun. Kalau masih ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan. Nah, itu kita harus tahu dulu sebagai orang percaya. Karena kita udah belajar dari bapak kita Abraham ya, dia udah umur sekian tua kan, udah tua dia, jadi dia udah ini, udah hopeless kan, bahwa nggak mungkin, bagaimana Tuhan janji keturunanku seperti pasir di pantai, bintang di langit, yang tak terhitung lah, istriku aja nggak melahirkan sampai umur sekian. Dia ambil jalan pintas, dia dengerin tuh kata si Sarah itu ambil bujangnya si Hagar, ya kan? Nah tapi luar biasanya dia nggak mau terjadi dalam hidup anaknya. Karena itu dia minta si hambanya ini berjanji, bahkan bersumpah, menaruh tangan di pangkal paha Abraham untuk pergi, nggak mau dari tempat itu, nggak mau dari Kanaan, dia mau dari tempat negeri asalnya. Kita tahu Abraham orang dan dia awal orang Kasdim. Kita tahu ya, dia mau ke negerinya dulu, ke tempat dia dilahirkan, asal usulnya. Dia nggak mau dari tanah Kanaan. Dia mau dari tempat Allah menjanjikan dia dulu, bahwa keturunan dia akan seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Kita baca di Kejadian 24. Di Kejadian 24 ini kita udah tahu, saya langsung bukan potong kompas tapi karena waktu ya. Di sini kita tahu bahwa di Sarah itu si bujangnya itu akhirnya pergi ke tempat yang disuruh Abraham, membawa segala yang indah-indah untuk mencari istri bagi Ishak anak tuannya, tuan Abraham, bapaknya apa majikan dia, maksud saya bapak majikan dia itu kan bapak Abraham. Nah dia pergi nih ke sana untuk mencari seorang wanita yang akan ditemukan sedang menimba air, nanti akan memberikan minum kepada unta-untanya dan kepada dia. Di sini kita akan lihat kalau anak itu katanya Abraham, kita udah baca, kalau nanti si perempuan yang ditemui itu tidak ikhlas, tidak rela, nggak mau dibawa, mintanya Ishak yang datang, berarti itu bukan jodohnya. Tapi kalau anak perempuan ini mau dibawa dengan sukarela pergi ke tempatnya Abraham dan Ishak, berarti itulah. Jadi kalau kita mau belajar di sini, saya belajar sini tentang Ribka sebenarnya. Jadi Ribka ini, even dia sudah hasil rekod tadi mandul, tapi ingat, janji Tuhan kepada Abraham dan janji Tuhan kepada Ribka. Jadi Ribka ini sudah dipilih dari semula untuk dia akan menjadi istri Ishak. Kita akan baca di Kejadian 24 dulu ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Karena saya penasaran, sikal ini saya konversi dengan gram. Ternyata satu sikal itu kalau digramkan itu 11,4 gram.
Jadi kalau anting-anting itu setengah sikal, berarti anting-anting itu saya konversi sekitar 5,9 gram. Oh, nggak terlalu berat, is okay. Tapi waktu hamba bujangnya si Abraham itu ngasih gelang sama Ribka, di situ dikatakan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Berarti gelang emas itu kan sepasang, berarti dua. Nah, berarti dua itu kalau di total itu kan 10 sikal. Berarti beratnya gelang yang dikasih itu kepada si Ribka itu beratnya 110,4. Wah, dalam hati saya berat juga ya si Ripka tuh nenteng ke kanan kiri 50 sekian dong, ya kan? Kan satu sikal itu kan 11,4 gram. Kalau 10 sikal berarti kan 110,4. Saya orang agak demen sama angka soalnya, demen banget. Jadi 110,4. Kalau dibagi dua berarti kan satu gelang ini kan sekitar 55 gram something. Berat banget ya dibawa sama si Ripka. Tapi sebegitulah kayanya dan sebegitulah berharganya calon istri si Ishak ini. Karena apa? Melalui Ishak ini nanti ada dua bangsa kita belajar yang akan memenuhi. Kan dibilang akan seperti pasir di pantai, saya ulang lagi seperti bintang di langit. Walaupun tadi hasil medical recordnya nggak sesuai. Tapi janji firman Tuhan dalam hidup orang percaya, God will be done. Nggak mungkin meleset. Walaupun mungkin Abraham harus melewati masa panjang sekali kan, sekian puluh tahun sampai dia udah suntuk banget kali ya, udah 90 something dia baru punya anak kan. Sama seperti si Ishak, Ishak menikah di usia 40. Baru didapetin jodohkan si Ribka. Nah, di sini dikatakan di ayat 23, serta berkata, anak siapakah engkau? Baik, katakanlah kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat memalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Jadi di sini kita tahu, jadi Ribka ini, kalau kita baca, saya sebenarnya pengen banget baca dari yang pertama tadi ayat 1. Tapi saya tahu banget di sini orang-orang yang suka banget baca firman. Saya kasih contoh misalnya Bu Ira, Peser Kemal, Mami, Bu Tirsa, Bu Nori, sama Bu Dr. Weni. Ini pasti udah baca banget tuh dari kejadian 23 sebenarnya kan udah relate dari kejadian 22. Di mana Ribka itu sudah dapat mimpi bahwa suatu kali dia akan dipinang, akan dibawa ke tanah Kanaan untuk dijadikan istri oleh seorang yang bernama Abraham. Kalau kita baca di ayat awal. Nah, kita langsung maju ke ayat 47 karena sebenarnya perenungan kita tadi di ayat 25. Nanti kita belajar tentang hak kesulungan dan bagaimana anak itu bertolak-tolakan. Tapi kita tahu dulu kan kejadiannya Ribka ini. Kenapa janji Tuhan dalam hidup Ribka? Ribka sudah pernah dapat mimpi bahwa dia akan dipinang. Dan dia akan dibawa, dinikahi bukan di tempat dia, tapi akan dibawa ke Kanaan untuk menjadi istrinya Ishak. Kita akan bacanya itu di ayat 47, di kejadian 24 ayat 47. Ini bukan cocok logi, tapi ini untuk relate-nya ke kejadian 25 tadi. Kita cuma sedikit belajar tentang siapakah Ribka ini. Karena kita tahu tadi Ribka awalnya didapatkan juga dia tidak subur, dia mandul. Nah, di kejadian 24 ayat 47 di sini dikatakan, sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawab si Ribka nih. Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka, lalu aku mengenangkan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Jadi kalau di orang zaman dulu itu pada zaman Abraham dan Ribka ini, kalau dia sudah dipasangkan anting di hidungnya itu artinya perempuan itu sudah dalam tanda petik dipinang, diminta. Makanya dipasangkan anting. Itulah pentingnya kita kenapa harus banyak banget belajar firman Tuhan. Biar kita ngerti apa maksudnya itu di anting-anting di telinga, anting-anting di hidung, gelang di tangan gitu. Karena itu semua punya maksud. Itu luar biasanya Alkitab kita. Jadi apapun yang kita terima, pengajaran apapun, pemberitaan apapun, kita harus back to Bible. Dan kita perlu belajar arti dan kebenarannya. Kenapa ini dan apa sebabnya gitu. Kalau dulu saya tidak belajar seperti itu, tapi puji Tuhan setelah kita ada di PBS, khususnya di PBS Ministry, kita jadi orang yang sangat sensi. Sensi artinya sensi yang bagus ya, sensi yang positif. Kita sensi sama firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang enggak itu kita langsung cari gitu. Sikal ini apa, beratnya apa, kenapa ini, kenapa itu. Karena kita apa? Kita ingin baca ini, bacanya pelan-pelan dan paham. Kenapa? Kenapa Ribka yang dipilih? Kok tiba-tiba bisa ada Ribka? Kan si Abraham ada di negeri mana? Kok jauh amat nyari istri? Karena apa? Itu sudah ditentukan dari semula. Jadi tidak ada sesuatu dalam hidup orang percaya yang ujuk-ujuk. Nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly, nggak ada. Segala sesuatu sudah ditentukan dari semula. Itulah kenapa kita harus belajar God will be done in our life.
Jadi kita udah baca tadi di Kejadian 24 ayat 47, dan kita akan baca lagi di ayat ke-48. Lalu kemudian berlututlah aku dan bersujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi si Ribka ini punya saudara laki-laki namanya si Laban. Bapaknya si Betuel orang dari Pandan Aram. Aram kota Mesopotamia itu. Dan si Ribka ini sudah tahu, dia sudah pernah bermimpi, tapi nggak tahu dia lupa atau enggak, karena saya juga saya nggak mau berasumsi gitu ya. Tapi dia nanti akan teringat bahwa Tuhan udah menjanjikan kepada dia. Jadi Ribka ini bukan tiba-tiba jadi istrinya Ishak. Kita baca lagi ayat ke-49. Yang ayat apa Kejadian 24 tadi kita udah baca 47, 48, lalu 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukan juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan. Jadi ini si bujangnya si Abraham ini udah ngomong ke Ribka sama saudaranya, dia ngomong sama si Laban saudaranya, saya setuju nggak kalau dia mau meminang Ribka untuk anak anak tuannya untuk Ishak. Karena apa? Karena kalau ada perlawanan seperti tadi kita baca di sebelumnya di Kejadian 24, di Kejadian 25 ayat 1 sampai tadi yang 18, di situ dia dikatakan kalau orang itu menolak, nggak mau ikut, berarti dia bukan jodohnya Ishak. Jadi segitu detailnya Tuhan itu memberikan hikmat juga kepada Abraham. Dia udah ngomong sama bujangnya nanti akan begini, ketemu gini, dia akan ngasih kamu akan minum kamu, unta-untamu. Sebegitu detailnya hidup orang percaya. Jadi nggak ada yang perlu kita ragukan lagi bahwa God will be done itu bukan baru hari ini kita karena kita ada hidup di dalam kasih karunia di perjanjian baru di Efesus 1 ayat 4 dan 5, tidak. Itu sudah ada dari zaman di kejadian dari zaman Abraham. Bahwa Ribka itu sudah ditentukan untuk akan menjadi orang yang akan dipakai Tuhan untuk memenuhi janji Tuhan kepada Abraham. Walaupun hasil medical recordnya saya ulang lagi tidak sesuai, nggak sesuai. Tapi janji Tuhan nggak pernah meleset. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, nggak ada yang perlu kita ragukan lagi tentang kebenaran janji firman Tuhan. In our Holy Bible itu nggak ada yang satupun kita perlu ragukan. Karena semua itu sudah ditentukan dari semula. Karena kita orang-orang pilihannya. Tinggal bagaimana kita menyikapi kita hidup hari ini, melewati hari-hari kita ini, berat atau tidak berat, itu bagaimana cara kita mengkonversi dari pikiran ke hati kita. Konversi kita. Kita gimana ya, mengkurskannya. Kalau kita rasa berat, mahal ya mahal. Kalau kita rasa ringan, ya ringan. Kita udah belajar juga kemarin. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh kita anggap itu sesuatu, oh kita kok bisa mengalami, orang enggak. Karena kita nggak tahu. Karena setiap orang berbeda kemampuan dan kekuatannya. Karena Allah kita tidak akan memberikan kepadaku sesuatu yang melebihi apa yang bisa aku tanggung. Nggak mungkin. Karena nggak akan dia membiarkan kita seperti itu. Kita udah belajar juga itu sebelumnya. Tapi saya harus bicarakan itu lagi karena supaya kita ngerti apa sih God will be done itu. Nah, kita akan belajar lagi. Jadi kita udah baca di sini, lalu ayat 40, Kejadian 24 ayat 50, lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, bahkan itu suruh besar, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi si hambanya ini udah nggak ragu lagi bahwa betul Ribka lah yang dimaksud Tuhan untuk istri anak tuannya, istrinya Ishak. Kita langsung ke ayat 60. Ya, kita Kejadian 24 ayat 60 karena kita mau balik ke Kejadian 25 biar nggak membingungkan. Kejadian 24 ayat 60, relate dari kejadian bagaimana Ribka ini akhirnya mau dibawa untuk dijadikan istri buat Ishak. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami moga-moga, tapi kalau kita nanti bacanya bahasa Inggrisnya ya, lebih kalimatnya lebih apa ya? Lebih lebih murni, lebih relate dengan firman Tuhan dalam artian lebih, kalau kita bilang rohania pasti Alkitab rohania, tapi maksudnya lebih lebih masuk ke kita. Dan mereka memberkati di ayat Kejadian 24 ayat 60. Karena saya excited banget.
Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Nah, ini tadi saya bilang, kejadian 24 ini sudah dikatakan, kalau kita bahasa Inggrisnya memang lebih luar biasa ya. And they blessed. Blessednya pakai id. Id. Berarti lampau dari waktu yang sebelum Ribka dibawa itu dia sudah mendapatkan berkat itu, sudah didoakan ya diberkati oleh keluarganya. And they blessed Rebecca. Kan kita tahu ya Ribka itu Rebecca. And said unto her, so are our sister, karena dia kan saudara dari Laban, keluarganya anaknya si Betuel ini, beto the mother of thousands, udah thousand pakai S, of millions pakai S lagi, lebih dari nggak terhitung, and let thy seed seperti biji-biji possess the gate of those which hate them. Jadi dia akan dia akan menguasai kota-kota dan bahkan kota-kota, menduduki kota-kota musuhnya. Keturunan dari Abraham melalui anak mantunya si Ribka. Kita kembali ke God will be dan kita kejadian 20 kejadian di 25 tadi. Kita tahu di sini dikatakan apa tadi? Ribka mandul. Sementara janji Tuhan dulu dia akan berlaksa-laksa miliun-miliun. Nah, karena itu Ribka itu sudah dapat mimpi sebelumnya, kalau kita baca di kejadian 20 sampai 24, dia sudah mendapatkan mimpi bahwa dia akan bernikah dan mempunyai anak dan keturunan mereka akan menduduki kota-kota. Nah, disinilah luar biasanya Ribka itu apa? Dia nggak putus asa. Kita tahu hasil medical recordnya mengatakan dia mandul, tapi dia datang kemana? Dia datang ke Tuhan. Di sini kita belajar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun hasil medical recordku dan medical record setiap orang, apapun hasil saldo bank Anda dan saldo bank saya, atau apapun yang kita hadapi hari ini, kita nggak pernah salah alamat. Karena kita punya firman Tuhan, our Holy Bible, kita tahu firman itu adalah Allah sendiri, kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang hidup, kita hanya bisa kembali kepadanya. Kita contoh dengan Ribka. Hasil medical record dia nggak sesuai dengan mimpi yang dia dapat. Dia udah dapat mimpi loh. Dia udah dapat mimpi, tapi hasil medical record dia tidak sesuai. Tapi dia tidak putus asa, dia nggak frustasi, dia nggak gantung di pohon toge, enggak. Dia apa tadi kita udah baca tadi kan? Dia datang dan berdoa. Tapi kan dibilang tadi gini, berdoalah Isa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tapi Ribka tahu, dia nggak ragu. Dia nggak bilang sama suaminya gini, sak, kan namanya Ishak. Kalau dia panggil Ishak kan kepanjangan. Nggak tahu ya kalau dia panggil Hani Bani, saya kurang tahu. Tapi saya ilustrasikan dia manggilnya sak aja ya, sak. Hasil medical record ini mandul, nggak bisa loh punya keturunan. Tapi enggak. Waktu suaminya Ishak berdoa kepada Allah, dia udah tahu. Walaupun hasilnya dikatakan dia mandul, tapi dia udah dengar janji firman Tuhan bahwa keturunannya, karena waktu dia diberkati sebelum dia berangkat ke rumahnya Abraham, ke rumah Ishak, dia udah diberkati bahwa dia akan berlaksa-laksa, bermiliun-miliun, bahkan menduduki kota-kota musuhnya. Dan itu sudah ada di kejadian yang sebelumnya, dia dapat mimpi bahwa dia akan mempunyai keturunan yang sangat amat banyak. Jadi dia nggak frustasi. Waktu suaminya ini berdoa, dia nggak frustasi. Di sini saya juga belajar, ternyata Ishak ini pun pribadi yang nggak frustasi. Even dia tahu istrinya tidak bisa melahirkan, dalam medical record di sini katakan mandul, tapi dia nggak frustasi. Dan yang luar biasa, si Ribka nggak nyuruh Ishak cari istri baru, si Ishak juga nggak cari bujangnya. Kenapa? Dia pegang janji firman Tuhan bahwa dia mempunyai keturunan melalui istrinya ini akan berlaksa-laksa. Sama seperti Ribka yang sudah menerima berkat dan dia sudah tahu bahwa dia akan melahirkan dan dia pasti punya anak dan dia akan menjadi keturunannya begitu banyak. Kita baca di ayat selanjutnya. Waktu saya tinggal 3 menit. Di sini dia berkata, berdoalah Ishak untuk istrinya sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doa sehingga Ribka istrinya mengandung. Dan kita tahu ya seterusnya di sini, akhirnya dia mempunyai mengandung. Pada usia Ishak umur 40 tahun, dia mempunyai anak kembar, Esau dan Yakub. Dan kita sudah baca lagi,
kalau kita baca di kejadian yang sebelumnya di ayat 20, kejadian 20, 21, 22, 23, waktu si Ribka mimpi, dia tahu dia akan punya anak, dan di dalam mimpinya juga jelas dikatakan bahwa anaknya yang kecil akan berkuasa atas anaknya yang sulung. Karena apa dia tahu? Karena dia waktu kita udah baca di sini, anak-anak itu bertolak-tolakan, dan kita baca ya, di dalam rahimnya, dan kita baca lagi, ulang lagi baca di kejadian 25, berdoalah Ishak untuk isinya sebab isinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, kalau yang tadi pertama Ishak yang berdoa, lalu istrinya hamil mengandung, habis itu karena anaknya itu dia tahu anaknya ada kembar dua, dan bertolak-tolakan, artinya akan terjadi suatu pergumulan. Dia ngerti si Ribka ini, karena dia orangnya yang dekat dan sering mendapat mimpi. Akhirnya dia tanya lagi sama Tuhan, untuk apa dia hidup kalau nanti anak ini akan jadi bertentangan gitu maksudnya dia. Tapi firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari anak yang dan anak yang lain, dan anak yang tua menjadi hamba. Di sini makanya tadi dia bilang sama Tuhan gitu. Kenapa ya kok jadi seperti ini? Tapi akhirnya dia tidak frustasi karena dia tahu, dia pegang janji Tuhan, dia tahu dia sudah dapatkan mimpi, jadi dia tetap tanyanya sama Tuhan. Tuhan bilang akan ada dua bangsa, ada dua anak itu akan menjadi dua bangsa, keturunan untuk dua bangsa. Dan yang kecil, ingat ini, dan yang kecil, kita baca ya, dan yang kecil akan memerintah menjadi tuan bagi anak yang besar. Dan kita akan belajar kenapa hak kesulungannya si Esau diambil sama Yakub. Ini campur tangan si Ribka. Karena kita tahu, saya udah baca, dia sudah lihat bahwa tumitnya si Esau dipegang sama si Yakub. Artinya Yakub yang akan lebih berkuasa daripada si Esau. Sementara hak kesulungan akan dikasih Ishak sama si Esau. Makanya akhirnya si Yakub ini membilang, jualah kepadaku hak kesulunganmu. Karena apa? Dan kita baca nanti sama-sama bahwa Ribka pun turut andil. Dia membuat bagaimana caranya, kita udah tahu ceritanya, agar yang mendapat berkat hak kesulungan itu Yakub. Karena kita belajar juga di sini, kalau si Ishak itu kasih kepada Esau karena dia suka makan hasil buruannya, kalau Ribka itu kasih kepada si Yakub. Karena apa? Karena dari semula dia udah tahu dua anak kembar ini yang kecil akan memerintah kepada yang lebih besar. Karena itu dia tetap bagaimanapun caranya dia akan membuat Yakub ini akan menerima hak kesulungannya. Walaupun kita tahu hak kesulungan itu udah dijual Esau kepada Yakub untuk semangkok kacang merah. Tetapi pada saat nanti mau menerima berkat hak kesulungan, menerima berkat dari Ishak, si Ribka ini tetap bagaimanapun caranya dia membuat si Yakub ini untuk memakai jubah berbulu itu untuk menerima hak kesulungan. Karena apa? Ribka ini udah tahu dari semula, udah ditentukan, dia udah dengar waktu dia tadi berdoa, nanya petunjuk sama Tuhan, ini ada dua anak bertolak-tolakan dalam rahimku. Tuhan udah bilang bahwa anak yang muda akan menjadi tuan bagi anak yang tua. Dia udah tahu. Jadi janji Tuhan itu apapun caranya, gimana pun caranya, tetap akan tergenapi. Karena dari semula, waktu anak itu bertolak-tolakan, Tuhan nggak bilang kalau Esau, anak yang sulung, akan memerintah kepada adik yang lebih muda. Enggak. Tetap dikatakan yang lebih muda akan menjadi tuan dari yang lebih tua. Jadi even dengan caranya Yakub yang membeli hak kesulungannya Esau, baik dengan caranya Ribka yang harus dengan berbagai cara, kalau kita bilang tricky dia sebenarnya. Dia kasih jubah itu supaya nanti waktu diraba, karena kita udah tahu Yakub itu Ishak itu saat itu udah matanya udah rabun, dia cuma meraba-raba, dia berbulu-bulu, oh ini Esau. Dia memberikan berkat hak kesulungan itu kepada si Yakub.
Pada itu dia pikir Esau. Tapi kalau kita kembali ke janji firman Tuhan, God will be done kepada Ribka, dari dia ditentukan jadi istrinya Ishak, bahkan saat anak itu masih di kandungan, Tuhan udah bilang bahwa yang kecil akan memerintah yang besar. Jadi dalam kita hidup orang percaya, kalau kita mau ambil pelajaran hari ini yang kita mau renungkan adalah bahwa sebagai hidup orang percaya, nggak urus. Kalau orang bilang orang urus musim hidupmu apa, yang ku lewati, yang kita lewati apa, nggak urus. Tapi kita tahu final destination kita sudah ditentukan, dipilih dari semula. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupku, mau aku lewatin berapa belas tahun kah, apakah, tetap Tuhan tentukan, one day engkau akan memenuhi high callingmu. Karena janji Tuhan dalam hidup orang percaya, dengan kita benar-benar menjaga iman kita sampai final, tidak pernah gugur, janji firman Tuhan kita tetap sudah ditentukan dari semula, karena kita orang yang sudah dipilih, ditentukan dari semula. Jadi semua janji Tuhan dalam hidup kita, kita sudah belajar tadi tentang Ribka, tetap akan tergenapi dalam hidup Ribka. Kalau dalam hidup Ribka semua janji Tuhan tergenapi, God will be done, itu juga akan God will be done dalam hidupku dan hidup kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya uraikan lagi, waktu sudah lewat 5 menit dari yang seharusnya, kita akan tutup dalam doa. Nanti mungkin dengan sedikit yang saya bisa bagikan ini, nanti mungkin di sini begitu banyak yang akan memberikan sharing, diskusi, yang pasti kita akan dapat nanti lebih lagi pendalaman dalam untuk sharing diskusi kita ini dari Pastor Kemal. Baik, kita tutup sebelum kita masuk dalam ruang diskusi, kita akan menutup doa firman. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami tahu seluruh janji Tuhan dalam hidup kami itu akan tepat pada waktunya. Karena kami tahu Tuhan kami bukan Tuhan yang terlambat atau kecepatan. God will be done in time in our life. Itu kami pegang janji firman-Mu, karena kami sudah dipilih, ditentukan dari semula. Segala sesuatu yang mungkin kami lupa, yang mungkin kami tidak teringat, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan semua janji-janji dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kalau kami ada hari ini, sampai detik ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah tentukan kami dari semula untuk menjadi orang-orang yang militan dan lebih militan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk tetap teguh memegang iman percaya kami sampai final destination kami satu hari kelak bersama Bapa di surga, kami didapati berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Dr. Weni. Amin. Terima kasih Ibu Elizabeth Fani Saswita yang sudah membagikan pada kita renungan firman. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih melalui sedikit kisah di Alkitab mengenai kelahiran Esau dan Yakub. Kami banyak belajar Tuhan bahwa anugerah Tuhan gak bisa diikat oleh urutan kelahiran, oleh tradisi, oleh aturan umum manusia. Anugerah Tuhan itu benar-benar berdasarkan satu hal. Dan satu hal saja, yaitu kedaulatan Tuhan. Anugerah Tuhan hanya berdasarkan kehendak Tuhan. Ribka maupun Yakub dipilih sekedar karena kedaulatan Tuhan. Disinilah kedaulatan Tuhan kami belajar kadang sulit diterima karena Tuhan tidak perlu pasti menjelaskan secara detail. Dan kita pun seringkali Tuhan merasa bingung karena kami perlu penjelasan, tapi kembali lagi Tuhan tidak wajib menjelaskan kepada kami semua yang ada di sini sampai kita bisa menerima akan kedaulatan Tuhan itu. Baru kita mau taat, baru kita ngeh. Tapi Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, dia berkata bahwa dia berhak menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami pelajari. Banyak Tuhan yang kami bisa refleksikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini kembali kau ingatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Ibu Ira yang telah kau pakai Tuhan untuk
membantu kami pemberitaan kabar baik daripada Engkau, Yesus, untuk kami bisa hidup berkenan, untuk kami belajar akan ketetapan, kedaulatan Engkau dalam kehidupan kami, melalui setiap pagi Tuhan renungan, bahkan melalui kami sama-sama Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu melalui Bible Study. Tuhan, Kau berkati Ibu Ira, Bapak Ivan Mapa, anak-anak, menantu-menantunya, serta cucu-cucu mereka. Kami percaya Tuhan, berkat tercurah kepada keluarga besar ini. Kami juga teringat akan Roloff yang ada bergabung dengan kami. Tuhan, biarlah firman yang diterima Roloff ini memberikan kekuatan, meneguhkan imannya untuk segala sesuatu, tidak melihat dari kacamata dunia atau apapun, tapi melihat bersandar sepenuhnya, matanya tertuju kepada Engkau, dan dia percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan dia, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan Roloff sendiri. Berkati akan Devi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Mami Tina Diana yang ada bersama dengan kami. Tuhan, banyak hal yang sudah kami bisa belajar dari kehidupan Mami Tina. Kau pakai terus Mami Tina dalam usia indahnya. Untuk Mami Tina boleh Tuhan semakin lebih lagi bergantung kepada Engkau, seperti Ishak dan Ribka. Kami belajar mereka selalu memprioritaskan ketika ada pergumulan, mencari Engkau sebagai wujud mengekspresikan mereka. Mami Tina juga menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih kedaulatan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Fani yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai ibu, seperti Ribka, sebagai anak Tuhan. Biarlah Ibu Fani terus Kau pakai, Kau tambah-tambahkan hikmat, Kau tambah-tambahkan Tuhan, apapun pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, tapi dia boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun Ibu Fani berada. Tuhan, berkati juga Daniel dimanapun dia berada, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau yang kami tahu akan terus menjaga dan melihara Daniel, bahkan masa depanmu yang sudah Kau tetapkan untuk Daniel, kami percaya itu akan digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Bapak Yohanes Parapat beserta istri dengan ketiga anak mereka, dimanapun mereka berada, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau akan menuntun mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan maupun sekolah. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa, dimanapun saat ini dia berada. Tuhan, kami percaya Ibu Tirsa, Bung Kris, Harvey yang kami terus mendengarkan progres pemulihan. Kami tahu ini semua karena belas kasih Engkau kepadanya. Berkati juga Leni Tuhan yang ada bersama dengan Tirsa, dan juga Kesia dimanapun dia berada. Tuhan, kami tahu mata Engkau tertuju pada keluarga kecil ini. Kami tahu belas kasih-Mu juga lebih daripada cukup untuk keluarga kecil ini menjalani kehidupan untuk menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan kepada akan Mbak Nori dimanapun dia berada, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, mengurus opung. Biarlah terus Kau tambahkan kesabaran, kekuatan, bahkan Mbak Nori dengan sukacita melayani opung Tuhan, dan biarlah apapun yang menjadi pergumulannya, kami tahu Tuhan, tidak ada yang cukup untuk hanya anugerah-Mu yang dapat menolong Mbak Nori melewati kehidupan dalam setiap musimnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Pastor Juliusku dimanapun dia berada, beserta istri, beserta anak-anak. Kami percaya Engkau yang akan menolong, menjaga, memelihara Pastor Juliusku. Apapun yang menjadi kerinduannya, kembali Tuhan. Engkau, kedaulatan-Mu yang akan terjadi dalam keluarga ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Pastor Linda dengan Pastor Wawan dan keenam anak mereka. Tuhan, kami percaya kami sudah banyak menyaksikan pekerjaan-Mu yang ajaib dalam keluarga ini. Kami percaya karya-karya ilahi-Mu masih terus akan bekerja Tuhan buat
keluarga ini. Dan kami percaya belas kasih-Mu yang luar biasa tercurah kepada keluarga ini untuk bisa membawa dan mendapatkan jiwa-jiwa yang Kau titipkan untuk kabar sukacita akan keselamatan yang hanya berasal daripada Engkau. Biarlah keluarga ini Kau pakai semakin lebih heran lagi Tuhan, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan mereka yang luar biasa, yang mereka andalkan satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan akan Mbak Debbie dimanapun dia berada, akan yang lain Tuhan yang pernah bergabung dengan kami, Darta, Lia dengan ketiga anak mereka, Audrey, Aurel, dan Albert. Tuhan, biarlah keluarga ini juga kami percaya Engkau telah menetapkan sesuatu yang terbaik buat keluarga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, dalam pelayanan, dalam anak-anak sekolah, dan kami tahu masa depan yang sudah Kau siapkan buat ketiga anak ini. Tuhan, kami menyerahkan juga hamba Kemal dan hamba, biarlah ya Tuhan terus Kau berikan kami kepekaan lebih lagi untuk menangkap akan ketetapan kehendak Engkau dalam kehidupan kami yang walaupun kami sering kali tidak mengerti, tapi satu hal kami mau taat, kami mau melangkah Tuhan dengan percaya bahwa Engkau yang memegang masa depan kehidupan kami, dan ketika kami melangkah, kami tahu berkat itu juga akan melangkah buat kami untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga akan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa ini. Biarlah ya Tuhan, Kau terus berkati akan para pemimpin. Biarlah ya Tuhan ada kesatuan dari pemimpin yang tertinggi maupun sampai yang terendah untuk kemajuan akan bangsa ini, untuk bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, yaitu adanya keadilan yang merata, adanya kemakmuran yang merata. Biarlah Tuhan, kerinduan kami bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami juga mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan dengan doa Bapa kami. Kita buka suara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan hambanya untuk menutup doa berkat. Bu Fani. Baik, terima kasih Ibu Dr. Weni. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan satukan hati, kita menerima doa berkat, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus melakukan segala firman Tuhan. Apapun yang dia pikirkan, dia doakan, dia rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput setiap orang percaya. Yang sudah diberkati dan menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Silakan kepada hambanya, Pastor Kem. Ya, amin. Suara saya kedengeran? 1, 2, 3. Agak pelan. Oh, agak pelan. 1, 2, 3. Masih. Masih. Oh, mic-nya nggak benar. Pelan, Pastor. Satu, dua, tiga. Ini Tes. coba 1, lagi. 1, 2, 3. Ya masih kurang lebih sama sih. Oh, ininya music on-nya udah. Musik udah, musician ya. on sudah. Nah, itu Musician ada. on sudah. Ya udah. Coba. Tes 1, 2, 3. Ya, clear. Clear, Sini, Pastor. sini udah clear ya? Oke. Clear, clear. Oke, ini pakai mic.
Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Luar biasa bagaimana kita membahas bukan hanya Esau dan Yakub. Setuju ya? Tapi konteksnya adalah bagaimana God will be done. Apa yang rencana Tuhan itu sudah direncanakan sebelumnya ya. Sama seperti keselamatan kita, Tuhan sudah memilih kita jauh sebelum dunia diciptakan. Kita sudah di kita sudah di apa? Kita sudah dipilih. Demikian juga bagaimana Yakub, cerita Yakub dan Esau. Mungkin ada yang kita udah dengar semua ya, dan ini bukan cerita baru. Ini udah dari sekolah minggu kita udah tahu ceritanya, dan banyak hal yang kita boleh belajar di sini. Kita bisa mulai dari Ibu Weni, silakan duluan. Kita mau dengar Oke, pandangan dari Bu Weni. oke. Kalau saya belajar banyak ya dari cerita ini, ada eh, 4 bagian, yaitu tentang orang tua yang luar biasa. Karena saya nggak akan urut dari 24 karena waktu, tapi di sini saya belajar ya bagaimana Tuhan itu melihat Ishak yang dilihat secara aktif, dikatakan dia nggak punya anak. Terus satu dia berdoa, ini wujud daripada dia bergantung kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 20 Ishak berumur 40 tahun. Lalu di ayat 26 dikatakan dia berumur 60 tahun. Jadi waktu anak-anaknya lahir. Jadi ada jangka waktu 20 tahun sejak mereka menikah sampai punya anak. Kalau saya bisa berempati ini karena kami puji Tuhan sudah 25, kami menikmati posisi kami masih berpacaran ya. Ini bukannya curhat, tapi ini kami bisa berempati, tapi yang kita bisa belajar ya, eh, dia belajar bergantung pada kedaulatan Tuhan serta waktunya Tuhan. Ini yang saya bisa belajar. Dia nggak eh, apa yang Ishak lakukan selama 20 tahun, dia dicatat nggak mengambil jalan pintas nih seperti Abraham bapaknya ya. Kita tadi udah dijelaskan sama Ibu Fani. Tapi di sini dikatakan Ishak berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Itu poin yang pertama yang saya dapat. Terus poin kedua di ayat 21-26, karena seperti yang sudah dibagikan, di sini saya belajar ini bahwa lagi fokusnya bukan tentang pergumulan Ishak menunggu anak, melainkan bagaimana dua anak kembarnya yang saling bertolak belakang tersebut menjadi fokus pergumulannya. Nah, di sini tadi sudah eh, melalui doa saya pun saya sudah katakan bahwa kita belajar. Tuhan itu nggak pilih yang muda, yang lebih berhak. Dia juga nggak mau pakai yang lebih tua. Dia juga berhak. Anugerah Tuhan nggak harus mengikuti pakem dunia. Di sini saya belajar ya. Tapi Tuhan mau katakan, cara saya ini begini loh. Saya mau pakai cara yang sama sekali beda dari dunia. Dan itu boleh karena dia berdaulat. Itu kata garis bawahnya. Terus yang saya mau tekankan lagi di poin ketiga, nah di sini ayat 27-28 dikatakan bukan hanya waktu lahir dan waktu besar mereka sangat kontras, berbeda ya dari penampilan, tapi kelakuan orang tuanya kepada mereka juga kontras nih. Jadi favoritisme orang tuanya ini, pilih kasih atau favoritisme seringkali dipicu dan memicu iri hati, arogansi. Tapi kalau yang saya tekankan adalah di poin keempat, yaitu di ayat 29 sampai 34 yang terjadi pada Esau sebelum kita bodoh-bodohin Esau ya, karena kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. uh, Bisa jadi kita juga seperti Esau-Esau tersebut kalau kita desperate, kalau kita lagi dijebak oleh hawa nafsu karena sop itu ya. Tapi kebodohan Esau ada dua. Yang pertama, dia menilai sup kacang merahnya terlalu tinggi dan menilai hak kesulungannya terlalu rendah. Jadi pembelajaran atau perenungan kalau untuk diri saya di sini, saya bisa bilang, apa sih sup kacang merah kita? Kita mungkin tidak akan tukar dengan sup kacang merah, tapi kita bisa aja menukar dengan sesuatu yang sangat kita inginkan. Sampai kita jadi mata gelap, lupa resiko-risiko di depan. Apa itu?
kalau di mata kita secara subjektif tidak berharga, kita akan buang, kita akan jual. Jadi yang saya belajar dari penulis di sini, Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dalam hal ini Esau tidak bisa berkelit bahwa dia menjual hak kesulungannya karena ditipu oleh Yakub. Dan yang ke kedua yang saya renungkan, apakah hak kesulungan yang kita punya yang kita pandang rendah? Karena saya belajar ya, harus belajar dari Ibrani pasal 12 ayat 16-17. Ibrani 12 ayat 16-17 yang kita bisa sama-sama renungkan. Di sini dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak ia menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi itulah yang bahan renungan tentang apa sih sup kacang merah kita. Yang kedua, apakah hak kesulungan yang kita punya yang kita pandang rendah sehingga kita tukar atau kita jual yang kita nggak tahu resikonya. Karena kita masih dalam pertandingan iman ini ya. Itu aja yang saya bisa pelajari dari bukan itu saja, banyak sekali. Demikian, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani untuk sharing firman-Nya, untuk direnungkan. Oke, terima kasih. Ya, poinnya cukup jelas ya. Apa sih sup kacang merah kita? Gitu. Apakah dengan sup kacang merah itu kita bisa menjual iman kita? Ya, menjual hak kesulungan sebagaimana Esau menjual hak kesulungan yang dianggap nggak penting gitu. Oke, silakan next. Siapa lagi? Noriani. Terima kasih. Noriani kayaknya dari tadi nyimak. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Selamat pagi. Terkasih. Ya, menarik ya masalah tentang firman Tuhan. Ishak ataupun Yakub, bahkan Esau ya, itu sudah sering kita dengar ya. Jadi memang bagaimana Tuhan menetapkan setiap orang kan itu kan hak ininya Tuhan kan untuk memilih ya. Makanya ada pernyataan khusus, ada pernyataan umum ya. Jadi terserah Tuhan mau menyatakan kehendaknya atau memilih siapa yang menjadi umat pilihannya ya. Tapi di atas semuanya itu memang tadi aku dengar dari mulai bagaimana hambanya dengan Ishak ya, bagaimana dia meminta tuntunan Tuhan. Ya kita juga begitu ya. Dalam kehidupan kita walaupun kita umat pilihan Tuhan, udah ditebus Tuhan bukan berarti kita jadi serampangan gitu ya, Pastor. Atau sesuka hati kita, enggak. Tapi semuanya kan kalau kita mau berjalan di relnya Tuhan, ya kita apa-apa tuh harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau begini, gimana? Nah, bagaimana hamba itu melibatkan Tuhan ketika Tuhan yang memerintahkan dia pergi ke daerah asalnya eh, Abraham untuk mencari perempuan buat Ishak ya, dan bagaimana akhirnya akhir dari kisah itu dia berhasil ya, dia menang membawa Ribka tadi ya, Pastor ya. Lalu berlanjut ke apa? Tidak mudah ya kalau kita disuruh oleh pemimpin kita, atasan kita, atau Tuhan kita melakukan sesuatu itu akhirnya eh, berkenan, akhirnya seperti yang diinginkan oleh tuannya itu tidak mudah loh. Ya, itu tidak mudah. Apalagi sebelumnya mereka itu nggak ada komunikasi ya, Pastor ya. Itu tidak mudah, tapi bagaimana hamba itu berhasil. Karena ada Tuhan memang, semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Bagaimana dia melibatkan Tuhan dan meminta tanda kepada Tuhan ya. Jadi eh, itu pun pembelajaran buat saya secara pribadi ya. Senantiasa libatkan Tuhan, senantiasa bertanya sama Tuhan supaya kita sampai di
tujuannya seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu tentang Yakub dan Esau, ya memang firman Tuhan sudah berulang-ulang kasih tahu ya bahwa walaupun Esau yang duluan lahir, tapi Yakub yang lebih berkuasa, Yakub yang sudah Tuhan tentukan bahkan dari di dalam perut ya Pastor. Sama seperti misalkan seperti tadi ibu ibu ini juga bilang jauh sebelum ini kita ada di dunia ini sebenarnya Tuhan udah pilih. Bahkan Tuhan yang bentuk buah pinggang kita. Artinya Tuhan punya punya hak untuk memilih bahwa Tuhan pilih Yakub karena Tuhan tahu nanti siapa Yakub ini meskipun Yakub ini banyak gagal ya artinya kayak menghalalkan segala cara gitu ya pastor dengan menipu tapi sebenarnya di hatinya Yakub itu rindu hal-hal rohani yang aku tangkap eh Yakub rindu hal-hal rohani hal-hal berkat yang daripada Tuhan itu kan rohani ya diibaratkan seperti hal-hal rohani. Nah kalau Esau ini kan dia dia tidak menghargai hal-hal rohani. Dia nggak terlalu tertarik dengan hal-hal rohani. Ya, padahal Tuhan membuat kita ada di dunia ini untuk mengerti siapa Tuhan, siapa kita, apa kehendak Tuhan atas hidup kita, apa rencana Tuhan. Itu hal-hal rohani. Nah, Yakub walaupun dengan cara yang salah, seperti itu kayak menipu, berbohong, ya, tapi jauh di hatinya pengen dia dia pengen ada di tujuannya Tuhan. Hal-hal rohani yang Tuhan tetapkan untuk Yakub itu dia boleh raih pastor walaupun mungkin salah jalannya salah ya. Dan bagaimana kita lihat air hidupnya Yakub ya walaupun dia banyak banyak gagal tapi bagaimana Yakub dipulihkan ya jadi seorang penipu jadi pangeran. Jadi Yakub lah yang menjadi nenek moyangnya orang bangsa Israel ya pastor umat pilihan Tuhan. Jadi sementara Esau ya begitu, hanya ada penyesalan ya. Ketika kita tidak menghargai apa ya warisan yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang hal-hal rohani yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita ada di sana, kita nggak menghargai, penyesalan selalu ada di belakang. Akhirnya kan banyak yang terjadi di keluarga ini ada pelarian, ada mau membunuh, ada kebencian, ada iri hati. Tapi bukan berarti orang yang dipilih Tuhan itu lalu semuanya berjalan mulus, Pastor. Enggak. Masing-masing orang itu ada sesuatu yang Tuhan mau pulihkan di keluarga itu, ada sesuatu yang mau Tuhan bereskan di keluarga itu. Ya, itu benar-benar mereka itu keluarga ini mengalami prosesnya Tuhan ya yang Nori tangkap ya, Pastor. Begitu juga saya, walaupun saya pelayan Tuhan, bukan berarti saya bim salah bim, lalu kamu seperti otomatis jadi karakter Kristus enggak. Saya kan ada jatuh bangunnya di dalam hal itu, dalam meraih janji-janji Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak gagal. Jangankan melakukan kehendak Tuhan yang saya tidak bisa lihat dengan mata. Melakukan yang diinginkan seperti persis yang diinginkan oleh atasan saya aja kadang-kadang saya masih salah, Pastor. Atau pemimpin rohani saya kadang-kadang saya masih salah. Tapi bagaimana di sini Tuhan sudah menetapkan bahwa Yakub yang Tuhan pilih. Ya, Yakub yang Tuhan tetapkan dan bagaimana penyertaan Tuhan untuk Yakub bagaimana Tuhan sabar untuk menolong Yakub ya. Ada masa-masa di mana Yakub ini mengalami banyak hal ya. Jadi memang walaupun tadi nggak dibahas sama ibu di sini ya, ketika kita apa hukum tabur tua itu tetap berlaku ya pastor ya. Walaupun kita umat pilihan Tuhan ya. Jadi kalau saya dengar tentang Yakub ini menarik ya, bagaimana dia tipu abangnya tapi akhirnya Tuhan proses dia ditipu pamannya Laban ya. Jadi tidak mudah ya untuk mendapatkan orang yang dicintai aja dia udah ditipu duluan ya kan. Tapi itu prosesnya. Jadi setiap kita makanya hukum tabur tua itu berlaku sekalipun kita umat pilihan Tuhan ya. Jadi bagaimana kita harus mencintai hal-hal rohani. Bagaimana kita harus mungkin Yakub ini gagal ya. Dia menghalalkan segala cara bagaimana supaya hal rohani itu dia tangkap. Tapi Tuhan lihat kerinduan yang dalam di hatinya. Sementara Esau itu mengabaikan hal-hal seperti itu, Pastor ya bahkan dengan mudahnya memberikan hak kesulungannya dia ya hanya untuk perut ya hanya untuk perut yang sesaat aja dia mengabaikan berkat Tuhan hak kesulungan itu ya jadi di situ Tuhan menggambarkan ini loh si Esau ini loh si Yakub makanya Tuhan nggak pernah salah pilih orang dan Tuhan itu tiapkan proses masing-masing ya jadi
Itu sih yang bisa saya bagikan. Pastor sangat diberkati dengan kehidupannya Ishak, bagaimana dia mendapatkan pasangan dengan kedua anaknya yang masih dalam perut udah berantem dan akhirnya memang setelah mereka hadir pun di dunia ya ribut ya masalah warisannya. Tapi bagaimana akhirnya mereka menjadi rukun ya Pastor ya, Ya, rukun ya, damai, dan bagaimana betul. akhirnya Yakub diubah Tuhan dari seorang penipu menjadi pangerannya Tuhan, menjadi nenek moyangnya bangsa Israel, umat yang dipilih oleh dan ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga sampai saat ini pun kita kan yang dicangkokkan Pastor, kita pun jadi mengalami berkat Tuhan karena mereka. Terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Menarik ya. Memang kita di sini hari ini kita belajar dari dua tokoh, yaitu yang pertama Abraham, ya. Yang kedua adalah bagaimana tokoh Ishak, yaitu ketika dia mengambil keputusan memilih, ya. Kalau kita lihat ya bagaimana Abraham, ia menjadikan ahli warisnya adalah Ishak, ya. Karena dari ayat 5 di situ di Kejadian 15 ayat 5, ayat 4, ayat 5 itu Abraham tahu bahwa di antara anak-anaknya Ishak adalah ahli warisnya. Makanya ketika Kejadian 15 ayat 4, ayat 5, 6, 7 gitu, ia memberi sedikit pemberian kepada anaknya Keturam dan menyuruh mereka pergi. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu terjadi ya. Tindakan itu juga ketika dia memerintahkan Ismail juga untuk pergi dari situ. Ismail kita lihat Kejadian 21 ya, memerintah mengusir Hagar, dia mengusir Hagar dan Ismail. Jadi memang agak ada perbedaan di situ, tetapi intinya adalah bagaimana Tuhan itu apa namanya, Abraham, makanya dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi dalam cerita cerita Yakub agak berbeda ya. Esau dan Yakub ini agak berbeda dalam cerita Ishak ya. Di sini dikatakan di ayat 23 sudah dikatakan dua bangsa, udah berulang-ulang akan di dalam kandungan. Makanya ibunya Ribka, ibunya itu kayak waduh lebih bagus, dia bilang dia dia nggak maulah daripada sakit itu. Tetapi di situ dikatakan di dalam ayat 2, firman Tuhan kepadanya dua bangsa dalam kandungan, yang ada yang bangsa yang tua di situ, bangsa yang lebih kuat daripada bangsa yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Artinya apa? Artinya anak yang muda adalah siapa? Yakub. Dia akan anak yang tua menjadi hamba anak yang muda. Yakub. Tapi di sini dikatakan dalam Yakub, dalam ceritanya ini Ishak lebih mengutamakan anak, dia mengasihi anak yaitu Esau. Di mana kita tahu? Ya, di mana kita tahu? Di situ dikatakan ayat 28 tadi memang Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging burung. Dia lebih sayang kepada Esau ya, karena seperti laki-laki ya kayak gitu, karena ketika dia lahir badannya berbulu. Ketika kita tahu juga dan yang disayang adalah istrinya yaitu Ribka adalah siapa? Yakub. Karena apa? Karena dia tahu firman Tuhan ini. Dia tahu firman Tuhan ini. Oke. Kita lihat tadi ada saya dengar terserah Tuhan mau pilih siapa ya. Terserah Tuhan benar gitu. Makanya hak pemilihan itu kedaulatan Tuhan. Kita tahu ya, kita belajar ya. Dan di sini dikatakan kalau kita lihat di Roma 9 ayat 13, Roma 9 ayat 13 saya yang baca, saya udah buka nih. Roma 9 seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, akunya huruf besar, berarti Tuhan itu mengasihi, tetapi membenci Esau. Bukan Yakub lebih dikasihi segala macam Esau, enggak. Tetapi di sini katakan jelas membenci Esau. Ya, jadi jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu adil? Tanda tanya. Ayat 14. Dan Alkitab menjawab pertanyaan itu sendiri gitu. Di sini dikatakan ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau kita bisa lihat di situ di Keluaran 33 ayat 19.
Tapi dalam firman Tuhan ini, sebab iya, Tuhan berfirman kepada aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Tadi Noriani sudah bilang gitu, memang dia tahu ceritanya. Dia bilang Tuhan mau kasih belas kasihan kepada siapa, terserah Tuhan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, jadi Tuhan mau bermurah hati kepada siapa, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau bermurah hati kepada Esau, itu kedaulatan Tuhan. Mau kepada Yakub, itu kedaulatan Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang, nggak ada kehendak orang, kehendak orang tuanya enggak, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kedaulatan Tuhan, kembali lagi kedaulatan Tuhan. Kita dipilih sama, kita dipilih adalah karena kedaulatan Tuhan. Dalam cerita ini, Ishak, dia mau lebih mengutamakan ya, dia mau lebih mengutamakan Esau. Ini ceritanya menarik gitu. Oke, ada yang mau melanjutkan lagi? Silakan, silakan. Ya, ini Mami dulu, Pastor. Silakan, Mami. Oh, apa itu bilangnya? Shalom semuanya, Pastor Kemal, Ibu Ira, maupun semua kita ada di sini di BBS. Kalau saya hanya ini aja ya, semua sudah kita bahas ya dari tadi dari anakku Lisa, semua sudah ya. Jadi menurut saya nomor satu saya pegang adalah kalau kita ada sampai sekarang itu bukan karena kita ada karena kita mau umurku panjang segini, bukan. Kan semua kedaulatan di tangan Tuhan, hidup mati kita di tangan Tuhan. Tuhan beri kita nafas. Jadi kita harus belajar lah. Kita ini siapa? Jadi aku harus merendahkan diri. Apa namanya? Aku tahu ini aku cuma dari apa namanya cacingnya aku diciptakan. Jadi kedaulatan itu di tangan Tuhan, seperti katanya ayat di sini. Sebab apa namanya di Roma 5 ayat Roma 9 ayat 14. Demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi tergantung kehendak orang, usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi semuanya itu kan Tuhan sudah ciptakan. Seperti tadi Lisa juga sudah uraikan. Kan suka-suka Tuhan. Jadi ngapain kita masa kita memberita kepada pencipta langit bumi? Hai orang bodoh, kata hamba-hamba Tuhan kan. Hai kaum Mami Tina. Jadi hidup mati kita di tangan Tuhan. Yang berdaulat Tuhan Yesus. Semua bukan kehendakku. Jadi aku selalu berdoa ya kepada semuanya kita sekarang saat ini sebagai aku yang Pak. Selalu kututup gini. Karena semua yang manis, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Tapi kita terima kasih karena kita dipanggil, dipilih sebelum ciptakan Tuhan. Udah Tuhan tahu siapa ini Mami Tina, siapa Peter Kema, siapa Ibu Wen, siapa Ibu Ira, siapa Lisa, siapa anakku Yohan. Jadi aku sebagai orang tua tidak mau milih-milih. Setiap orang ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Karena Allah itu adil. Jadi kuserahkan kepada Tuhan Yesus yang beriku nafas kehidupan. Jadilah aku pelaku firman. Amin. Tidak memandang apa ya, bahwa si Lisa lebih tua. Tapi yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan. Pada aku firman diberkati Tuhan. Untuk itu nggak usah kita panjang kemana lebar. Jadilah pelaku firman. Supaya kita makin diri seperti Kristus. Amin. Bapak. Supaya aku layak menjadi anggota roti pecah. Terima kasih, Mami. Luar biasa ya. Oke, next. Siapa lagi? Ya, tadi Mami Roma 9 ayat 14, 15, 16. Next, siapa lagi? Bu Tirsa. Masih ada? Iya, kalau saya memang dari awal membaca firman ini ya, dari zaman masih kita remaja-remaja ya, kita sangat tertarik gitu ya dengan dua pribadi itu ya, Esau dan Yakub. Namun ada beberapa kali kita dengar kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya. Hari ini saya juga tetap mendapatkan sesuatu yang luar biasa, di mana pandangannya adalah
kalau kita melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan atau melanggar firman Tuhan, maka konsekuensinya ada, ya, seperti yang dilakukan yang dialami oleh kedua pribadi ini ya, Esau dan Yakub. Nah, tapi satu hal yang kita percaya kesimpulannya adalah ketika kita memang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan mau menjadi yang lebih baik lagi, maka tidak ada yang kata yang terlambat bahwa Tuhan tetap memakai kita dalam segala kesempatan. Asal kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan mau melaksanakan kehidupan ini. Sehingga ketika perjalanan ke depannya itu kita bisa saksikan bagaimana Tuhan mau memakai kedua pribadi ini untuk memenangkan banyak sekali jiwa-jiwa yang mau datang dan mau percaya kepada Kristus. Ya, itulah mungkin perumpamaan itu sangat sederhana ya mengenai jual kacang merah, semangkok kacang merah itu. Tetapi maknanya sampai hari ini kita bisa saksikan ya bahwa selalu yang dikatakan bahwa menjual semangkok kacang merah itu hanya untuk kepentingan pribadi dan atau untuk posisi atau untuk hal-hal yang menyukai sendiri. Kan dia puas gitu ketika dia menang gitu ya atas perkaranya itu menjual semangkok kacang merah. Nah, itu yang saya ambil kesimpulannya ya dari pembacaan ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti rencana Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kembali lagi topiknya bagaimana kita harus hidup sesuai janji Tuhan. Kita harus hidup sesuai janji Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan kita belajar ya bagaimana Yakub yang tahu ini, tetapi pada saat mengalami halangan, Yakub sudah tahu, ada ayat 23 tadi itu, bahwa yang muda akan menguasai yang tua gitu. Dia udah tahu bahwa dia ini adalah orang yang pilih. Tetapi dia mengalami halangan-halangan ya. Atau ada kemungkinan dia melihat bahwa ada kemungkinan ini janji Tuhan ini nggak terlaksana. Makanya lalu dia membantu, ini kelihatannya sepertinya dia membantu Tuhan dengan cara dia melakukan dosa. Dia membantu Tuhan untuk menyesuaikan rencana Tuhan. Ya, ini yang kita lihat dari Yakub. Inilah yang dilakukan Yakub dari ayat 29 sampai 34. Dia melakukan tipu muslihat. Dia sebagai anak kesayangan Ribka, Yakub tahu tentang janji Tuhan, yaitu ayat 23. Dia diberikan, jadi yang diberikan kepada Ribka pada waktu dia sedang hamil. Ia ingin janji itu terlaksana. Bagaimana? Ya, bagaimana? Karena ketika dia tahu bahwa dia adalah anak bungsu, dia tahu bahwa sulung itu akan diberikan kepada kakaknya. Ya, tetapi dia tahu bahwa yang muda, dia tahu dia yang akan diberkati. Dari dia mau mencari jalan pintas supaya rencana Tuhan terjadi. Dan ini kita tahu akibat-akibat yang tadi sudah dikatakan juga, dia menjalani pekerjaan 7 tahun, habis itu 7 tahun lagi gitu. Jadi ada hukuman yang dia harus lakukan ya. Kadang-kadang dalam aplikasi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita itu diberkati. Tapi kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Jadi kadang-kadang kita mencari jalan pintas, ini loh supaya kita itu diberkati. Kita jalan pintas supaya, karena apa? Kok lama sekali doa kita dijawab? Ya kok lama sekali Tuhan. Jadi kita cari jalan pintas. Padahal itu yang, sehingga jalan pintas itu bisa melakukan kita berbuat dosa. Ya, ini yang dalam konteks ini bagaimana kita belajar bagaimana kedaulatan Tuhan, janji Tuhan. Yang penting kita tunggu aja kapan kairos Tuhan yang akan terjadi. Oke, silakan ada lagi Bu Ira.
Ya, selamat pagi semua. Oh, kebetulan juga saya panjang, ini udah jam berapa? Aduh, jam segini ya. Ini agak panjang ya, karena terakhir di apa namanya penyampaian tadi itu ada apa namanya disampaikan bahwa Ribka itu sudah tahu, Ribka sudah tahu. Nah, apa namanya? Saya mau membahas di sini adalah eh, apa namanya? Tuhan itu memakai Ribka sebetulnya. Tuhan memakai Ribka untuk apa namanya mensukseskan rencananya, ya kan? Jadi Yakub ini dibantu oleh Ribka untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan pada Esau. Nah, seperti kita tahu bahwa budaya Timur dekat Purba sana, waktu pada saat mereka hidup itu namanya, saya baru pelajari juga ini budaya Timur dekat Purba. Itu sebagai wadah di mana Allah menyatakan wahyunya secara progresif dan historis. Jadi di situ ada ceritanya bahwa Allah bekerja dalam sejarah dan budaya. Allah menyatakan dirinya dalam inkarnasionalnya, jadi dan segala macam. Dan hak kesulungan itu adalah kedaulatan Allah. Jadi memang dalam dalam situasi itu pada saat itu adalah hak kesulungan adalah kedaulatan Allah. Jadi di sini Tuhan sudah katakan wahyukan kepada Ribka bahwa adiknya yang nanti akan mendapat hak kesulungan, seperti itu kan. Jadi di sini juga ada peran dari Ribka itu untuk apa namanya, untuk supaya hal itu terjadi. Ini perannya Ribka. Jadi Tuhan memilih Ribka juga untuk berperan hal ini terjadi. Rencana Tuhan ini terjadi. Jadi dia tahu bahwa yang memilih Yakub itu bukan dia, tapi Allah yang memilih, dan Allah memakai siapa saja atau apa aja, bagaimana aja untuk melaksanakan rencananya. Jadi di sini kita diajak ya, kita semua diajak untuk menjadi peka terhadap kehendak Allah. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu maunya kita lah, tapi kita dengarkan Tuhan sudah mengatakan apa, Tuhan mengatakan apa, kita pekalah terhadap hati nurani kita. Tuhan itu berbicara untuk kita. Di situ jadi saya sih dapat pelajarannya adalah seperti itu pagi ini, Pastor Kanam. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita sesuai tema God will be done. Apa yang Tuhan rencanakan itu pasti terjadi dan harus terjadi dan nggak mungkin batal. Ya, God will be done itu sesuatu. Jadi ada beberapa hal ya yang kita belajar dari cerita ini. Bagaimana Abraham memilih Ishak, ya. Bagaimana Allah melalui Ishak memilih siapa? Memilih Yakub, ya. Tadi saya tergelitik juga mengenai kacang merah ya. Bagaimana kacang apa itu? Kacang merah. Jadi jangan menjadikan hal rohani adalah sebagai yang sulung ya. Gereja adalah yang sulung ya. Jadi kita harus tahu bahwa yang sulung itu merupakan hal rohani. Jadi jangan mengabaikan hal rohani demi apa? Hal-hal jasmani,
hal-hal demi makanan ya, lebih makanan gitu. Jadi artinya apa? Ada dalam aplikasi kita sehari-hari, kita rela mengorbankan, bagaimana kita rela mengorbankan ibadah untuk hal-hal seperti yang lain sih. Itu adalah sesuatu yang sama seperti kita aplikasikan ini. Jadi kita kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa apa, rencana Tuhan pasti terjadi, rencana Tuhan nggak mungkin nggak terjadi. Kalau kita dengar dari ini, dari cerita ini, Ishak bagaimana dia memilih Esau, ya. Tetapi rencana Tuhan memilih, yaitu dia memilih siapa adiknya, yaitu Yakub. Itu yang terjadi, ya. Secara garis besar demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bu Fani atas firman Tuhan hari ini. Kita banyak belajar. Kita punya rancangan-rancangan tersendiri, tetapi God will be done. Rencana Tuhan akan terjadi buat kehidupan kita, buat masa depan kita, buat keluarga kita, ya. Buat apa yang kita rindukan, rencana Tuhan pasti yang terjadi. Amin. Terima kasih semua udah ya. Sudah kayaknya ya. Oke, kita tutup aja. Silakan yang berdoa, Bu Weni. Oke, sticknya hilang, jadi nggak bisa buka mic. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk mengawali hari ini. Kau ingatkan kami banyak hal ya Tuhan. Kami punya rencana buat kehidupan kami, tapi kami belajar bagaimana kami harus tunduk, harus taat kepada ketetapan Engkau, kepada kedaulatan Engkau. Kami juga harus belajar untuk tidak mencari jalan pintas untuk apa yang kami mau itu terjadi Tuhan. Apa yang menjadi eh, keinginan besar kami itu terjadi, tapi kami mempercayakan sepenuhnya akan belas kasihan Engkau, akan anugerah Engkau, bahwa Engkau memberi yang terbaik buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk pagi hari ini untuk juga bisa mengabarkan kepada siapapun orang yang kami temui untuk memberitakan kabar baik akan adanya ketetapan, akan adanya kedaulatan Engkau yang terjadi akan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, untuk kami tidak mengabaikan akan rencana Engkau, untuk kami tidak menjual akan keyakinan iman kami kepada Engkau, untuk kami tidak menukarnya dengan apapun karena ada resiko yang akan ditanggung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini dan kami percaya yang terbaik yang Kau siapkan buat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua.